Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dakau TV yang berbahagia. Pandemi COVID-19 di samping membawa persoalan besar pada kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga secara langsung berdampak pada aspek pendidikan, terutama di Indonesia, karena secara tidak langsung baik guru, dosen, siswa, mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya dipaksa oleh situasi ini untuk beralih menggunakan teknologi informasi dalam media pembelajaran. Ada semacam revolusi yang terjadi pada selama 2 tahun terakhir selama pandemi inilah. Nah, kita akan memperbincangkan hal ini dengan salah satu pakar pendidikan. Beliau adalah dosen di YIN ya, YIN Ponorogo, Jawa Timur, Dr. Mufibat Saufa. Saya biasanya memanggil Dr. Mu gitu, atau beliau disapa Pak Mu. Apa kabar Pak Mu? Alhamdulillah baik, Mas. Gimana kabar Ponorogo? Alhamdulillah aman-aman, ini sudah mulai musim hujan. Oh, musim hujan ya, sejuk ya? Iya, iya. Saya kangen mau ke sana lagi, cuma nggak ada Monggo, kegiatan. silahkan. Nunggu kegiatan konferensi lagi di YIN ini. Iya. Ponorogo ikonnya salah satunya adalah sate ya? Ya, sate. Monggo kita siapkan kalau ke sini. Cuma satenya tidak bisa didaring. Oh ya. Harus kita datangi ke sana. Iya, Pak Dokter, berkaitan dengan tadi bincang-bincang soal daring, ada fenomena apa di dunia pendidikan Islam dan dunia pendidikan umum di Indonesia yang berkaitan dengan daring ini, Pak Dokter? Ya, begini. Jadi ketika Maret 2020 diumumkan oleh WHO bahwa terjadi masa pandemi, dunia pendidikan secara internasional itu kan mengalami krisis. Akhirnya kan harus mendadak berhenti secara konvensional dan harus pindah ke daring. Nah, karena itu terjadi pada pertengahan semester pada waktu itu, mau tidak mau kan mereka harus merevolusi dirinya, baik lembaganya maupun guru-gurunya. Bagaimana supaya pelayanan pendidikan tetap berjalan. Inilah yang kemudian memunculkan banyak ragam platform yang dipakai oleh dunia pendidikan, karena mendadak itu di tengah jalan, sehingga kesiapan itu sangat minim. Kalau di perguruan tinggi negeri itu kemudian kita bentuk tim di tingkat PTKN, kemudian disepakati mau pakai apa gitu. Akhirnya muncul ada 23 platform, waktu itu saya masih ingat karena saya masuk tim yang untuk bagaimana menyelamatkan pembelajaran bisa jalan pada waktu. Jadi terjadi revolusi ya, baik lembaganya pun gurunya pun metode pembelajaran yang selama ini tidak pernah terbayangkan. Itu sesungguhnya berapa lama dunia pendidikan kita gagap dalam menghadapi perubahan itu, Pak Dokter? Kalau yang saya alami 1 semester itu gagap betul, Mas. Jadi inilah mungkin tidak kesiapan lembaga pendidikan di Indonesia ketika kita waktu itu sejak awal tidak dipersiapkan. Memang di dalam materi-materi perkuliahan di kelas kita dikenalkan IT, penggunaan IT di dalam proses pembelajaran. Tapi karena sistem pembelajaran kita itu klasikal dan tatap muka, sehingga penggunaan IT pun tidak sampai pada proses pembelajarannya, tapi hanya memperkenalkan bahwa ada sumber-sumber belajar yang bisa diakses dengan internet, bukan proses pembelajarannya. Nah, inilah yang mungkin menurut saya hikmah tersendiri ketika musim itu kemudian semuanya harus bergerak ke sana. Sebenarnya di program Kementerian Pendidikan kan ada digitalisasi sekolah itu, Pak. Apakah kemudian digitalisasi sekolah itu kemudian push oleh adanya pandemi sehingga betul-betul terjadi? Itu levelnya sekolah dasar, menengah, atas, atau apa yang digitalisasi sekolah itu? Itu sekolah dasar, PAUD, dasar dan menengah yang digitalisasi sekolah.
Kalau untuk perguruan tinggi sebenarnya tidak masuk program itu, tapi harus literasi IT-nya itu sudah lama. Tapi memang karena sistem pembelajarannya itu tidak daring, maka tatap muka, sehingga baru semacam materi-materi perkuliahan, materi-materi workshop saja. Ya, agak cukup lama ya, 6 bulan terjadi kegagapan dalam belajar menggunakan teknologi informasi atau dengan daring itu ya. Iya, 6 bulan itu. Sehingga kemarin kita di PTKIN itu ada 15 diundang oleh Diktis pusat untuk menyampaikan hasil monet pembelajaran daringnya itu. Itu kita menyampaikan, salah satunya saya menyampaikan pada waktu itu, secara umum kita tidak mencapai 70% efektivitas penggunaan daring itu. Karena platformnya terlalu banyak, ada 23 platform, sehingga masyarakat bingung. Ada yang WA, ada yang SMS, ada yang... Karena memang sistemnya belum terbangun pada waktu itu. Setelah baru berjalan semester kedua, setelah itu nampaknya sudah mulai settle. Jadi settle sistem pembelajaran daringnya di tingkat perguruan tinggi. Apa masalah-masalah yang terjadi, Pak Dokter, saat terjadi kegagapan di satu semester itu? Nah, kalau bisa saya identifikasi, pertama adalah SDM. SDM dosen dan mahasiswanya. Jadi SDM juga tidak siap, hanya kawan-kawan tertentu yang dalam istilahnya muda lah, ya itu memang sudah mempersiapkan. Kemudian mahasiswa juga tidak berpikir arah ke sana, sehingga banyak kesulitan jaringan, paket, dan lain sebagainya. Dan dosen pun juga begitu, sama akhirnya. Apa ada persoalan ekonomi misalnya untuk membeli kuota data yang agak besar? Ini bisa jadi begitu. Jadi tadi aspek dampaknya pada aspek ekonomi juga, mahasiswa keberatan dengan kuota yang banyak dan lain sebagainya, itu juga muncul di hasil monat kami itu. Jadi, berkaitan dengan hasilnya, Pak Dokter, dari luring yang selama ini berjalan dengan tiba-tiba ke daring itu, seberapa besar dampak efektivitas pembelajaran itu? Ya, dampaknya kalau kemarin saya sampaikan itu, untuk ada hanya 2 item, kemampuan untuk bekerja sama, ternyata itu bisa sangat baik, sekitar 43% kalau yang ada di Enborogo. Tapi rata-rata efektivitasnya itu tidak sampai, hanya sekitar 70%. Dan ini kan bisa menggagalkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dalam KKNI. Ini kan, tapi itu sudah kita atasi, sudah naik sekarang ini. Kalau di perguruan tinggi itu saya pernah baca sistem pembelajarannya itu kan student center learning itu ya, SCL itu ya. Justru kalau menurut saya, ini tolong saya dikoreksi nanti Pak Dokter, malah kemudian kan para mahasiswa tidak harus ke kampus dan mereka punya lebih banyak waktu untuk belajar secara mandiri. Sesungguhnya di mana letak persoalannya kalau bagi pendidikan tinggi ini, Pak Dokter? Oke, memang pendekatan yang digaungkan itu adalah pendekatan berbasis pada peserta didik itu ya, paradigma barunya begitu. TPL, tujuan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Persoalannya kalau menurut saya pada sistem. Sistem perkuliahan kita itu kan tatap muka. Kalau kita melihat di pola dikti, perkuliahannya kan muncul tatap muka, sehingga tidak diperkenankan lebih dari sekian persen untuk melakukan daring, karena memang tatap muka. Nah, kalau nanti Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini betul-betul dilaksanakan, kan itu sudah ada fasilitasi. Silahkan menggunakan metode daring. Artinya kalau sudah muncul peraturan menterinya, saya kira kita bisa melakukan. Tapi secara umum masih klasikal dan daring, luring. Tapi kan itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap, tidak begitu terkait dengan pendekatan terhadap peserta didik, karena walaupun luring pun kan bisa kita, tapi sistem perkuliahannya kita klasikal dan tatap muka.
Kalau misalnya nanti pembelajaran secara daring itu menjadi salah satu alternatif dari proses pembelajaran, kira-kira yang siap dan tidak siap ini unsur mana menurut Pak Dokter, dari amatan Pak Dokter dan sebagai pelaku lah di situ? Oke, kalau saya memahami bukan sebagai alternatif ya. Tapi memang harus kita lakukan di era 4.0 ini. Karena memang dunia mengendaki seperti itu. Dan di Permendikbud yang baru tahun 2020 sudah ada penjelasan bahwa untuk pelaksanaan MBKM ini harus menyiapkan platform daringnya, e-learning-nya itu sudah disediakan. Kalau itu sudah disediakan dan kebijakannya muncul, insya Allah nanti semua akan kita siapkan. Dan kalau itu bisa dijalankan, kita saat ini sudah siap. E-learning sudah mapan, sudah settle, okay? Dan kemudian kita 60% sudah menggunakan e-learning, dosen-dosennya. Ada bahkan satu fakultas itu sudah hampir 100%, karena dekannya meminta semua harus menggunakan e-learning. Ya. Kemudian ada yang tetap masih pakai Google Classroom. Nah, kalau menurut saya, regulasinya, kalau memang kita menggunakan, mau merubah tentang regulasi itu, ya kita bisa melakukan dengan daring sepenuhnya. Tapi ini kan kita masih tatap muka dalam klausul klasika dan tatap muka. Kalau nanti digunakan daring itu, apa mahasiswa kita sudah siap secara umum mahasiswa di Indonesia, Pak? Karena mungkin ada fenomena juga mahasiswa kita ini tidak bisa terlalu mandiri dalam tanda kutip di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, selalu agak tergantung kepada dosennya dalam banyak hal gitu. Apa mungkin ada perubahan nanti di kalangan peserta didik, Pak Dokter? Oke, ya. Memang tidak semuanya siap. Kalau kita membaca banyak berita yang terkait dengan bagaimana mahasiswa harus berusaha keras untuk mendapatkan sinyal, ya, untuk mendapatkan jaringan yang bagus, ya, lari-lari dan lain sebagainya, ada yang sempat jatuh. Ini kan juga harus kita pikirkan. Jadi memang saya kira pelan-pelan, ya, pelan-pelan, dan harus merupakan kerja pemerintah secara nasional, secara masif, sehingga pembelajaran daring, kalau memang itu satu ketika itu memang menjadi platform utama di dalam perkuliahan kita, ya kita mau tidak mau harus siap. Tapi kan saat ini belum. Memang kendalanya yaitu distribusi mahasiswa antara desa dan perkotaan itu masih jauh, ya, sehingga bagi yang mahasiswa yang di desa, saya kira masih ada kesulitan untuk mengakses internet secara bagus. Para dosen-dosen di Indonesia, menurut Pak Dokter, kira-kira kan itu harus bikin video, bikin banyak beragam lah supaya pembelajaran itu semakin aktif. Apa dosen-dosen kita ini sudah cukup siap untuk ke era itu, Pak Dokter? Kalau secara umum belum siap, ya. Tapi kalau kasus by kasus, saya melihat semua dosen sekarang jadi YouTuber semuanya. Kalau kita melihat kasus di Yain Poroko, yang mudah-mudah saja itu yang ada membuat tutorial, ya, bagaimana cara menggunakan Mendeley, cara menggunakan Zotero, cara mengupload makalah dan lain sebagainya. Itu banyak dosen-dosen muda yang justru punya inovasi yang luar biasa, membantu. Bahkan sekarang itu semua pelajaran apapun, tolong dibuat tutorialnya. Itu artinya kan, tapi itu tidak mungkin diperintahkan kepada dosen yang kayak saya ini. Dan persentase dosen milenial dan dalam tanda kutip dosen kolonial itu berapa persen, Pak Dokter? Bukan dosen kolonial. Ya. Kalau kita sebenarnya sudah yang muda itu sudah hampir 80%. Rata-rata usia saya, Mas dosen. Tapi pengenalan IT kami rata-rata kan juga belum lama. Kita sering menceramahkan dan sering memacu pada guru untuk penggunaan IT dalam pembelajaran. Tapi inovasi kita itu kayaknya sudah
mentok. Dari Tapi kita. memang apa namanya ya, metode pembelajaran e-learning, kemudian daring atau sebutan-sebutan lain yang sekarang sudah mulai apa namanya menjadi tren baru itu seberapa apa namanya, seberapa efektif misalnya bagi para siswa dalam pengamatan Pak Dokter dibanding metode yang klasikal atau tatap muka itu Pak Dokter? Oke, saya juga pernah melakukan survei di sekolah kami di Magetan, ada 14 MI yang kami survei, itu gurunya itu sudah tidak optimis bahwa ini berlaku efektif. Ini gurunya itu sudah mengatakan tidak marem dan tidak efektif, Pak. Karena memang di mindset-nya mereka adalah pembelajaran itu yang paling efektif adalah dengan tatap muka. Kalau gurunya sudah merasa tidak optimis untuk efektif, bagaimana ini bisa berjalan dengan efektif nantinya? Mereka itu disuruh kreatif, memang ada di beberapa kekotaan dan lain sebagainya, itu gurunya sangat inovatif. Tapi itu ngempet dalam bahasa, menurut saya mereka ngempet cepat sekali. Maka mereka memberikan solusi itu home visit itu. Banyak home visit. Karena memang sudah ada optimis pembelajaran daring efektif bagi orang tua, juga tidak begitu support anaknya juga, sehingga anak itu merasa kalau di rumah daring itu merasa itu libur. Ini yang sulit ini. Memang kesiapan di Indonesia saya kira belum lah secara umum. Iya, iya. Apa tantangan utama kalau di level pendidikan menengah dan dasar? Kalau tadi di perguruan tinggi, menurut saya, atau di pendidikan tinggi, menurut saya paling siap dan lebih siap lah daripada yang menengah dan dasar ini. Apa kira-kira yang ditemui dari penelitian atau riset yang dilakukan oleh Pak Dokter berkaitan dengan persoalan-persoalan pembelajaran daring di level menengah dan dasar ini, Pak Dokter? Oke, saya kira tidak beda dengan di tingkat perguruan tinggi. Kendalanya adalah kemampuan SDM. Kemampuan SDM, akses terhadap internet, kemampuan inovasi dan kreativitas penggunaan IT tidak bisa merata. Bahkan di satu kampus pun tidak merata. Kemudian untuk tingkat mahasiswa juga begitu. Mereka disparitas antara desa dan kota menjadikan mereka juga ada kesulitan untuk mengakses. Bahkan saya pernah diundang beberapa kali oleh DEMA untuk menjelaskan platform ini. Mereka juga punya seri itu sendiri. Tidak efektif, saya bilang iya, tidak efektif, tidak apa-apa. Memang begitu keadaannya. Kita berusaha, yang penting waktu itu jangan sampai berhenti pelayanan kepada siswa maupun kepada mahasiswa. Kedua, infrastrukturnya itu kita juga belum siap secara masif. Yang ada adalah bantuan kuota, itu pun saya kira juga tidak kurang membantu. Karena memang secara kompetensi pembelajaran profesional itu belum disiapkan. Jadi karena semuanya serba tiba-tiba di tengah jalan, mindset-nya itu belum ditanamkan, belum ada pelatihan, belum ada macam-macam, sehingga memang kalau dari mindset-nya belum bisa berubah, nanti sampai perangkat pembelajarannya, sampai silabusnya, sampai prosesnya, saya kira juga akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Apa kira-kira bisa disebut siswa menjadi korban dari situasi ini, Pak Dokter? Kalau korban, semua bisa jadi korban ya. Orang tua itu awal-awal kan ngeluh itu, panik terhadap pembelajaran daring. Mereka tidak daring, sebenarnya cuma ngasih perintah untuk ngerjakan PR kan. Itu ada orang. Kemudian setelah semester kedua kan orang tua sudah acuh itu. Terus bensin ora kan tidak begitu panik terhadap pembelajaran anaknya, karena sudah buyar pokoknya itu ya. Itu kan gitu semester kedua itu kalau kita baca. Itu artinya mereka sudah mulai mau terlibat atau malah kemudian apatis gitu lah. Bodo amat lah gitu, terserah Pak. Mulai apatis. Ya, terakhir Pak Dokter, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kemudian sekolah dan guru, kemudian oleh masyarakat dan siswa untuk mengembalikan namanya percepatan efektivitas pembelajaran di masa daring ini? Yang saya kira perlu dilakukan adalah pemerintah tidak boleh hanya mengeluarkan regulasi.
Karena kalau saya hitung ada 30 lebih pada semester kedua itu regulasi yang dikeluarkan untuk mengatasi masa pandemi termasuk bidang pembelajaran. Itu berupa apa itu, Pak? Regulasi yang dikeluarkan? Peraturan pemerintah, permen? Edaran, ada bukan edaran ya, SK, edaran Dirjen, edaran Kementerian Pendidikan gitu sampai banyak sekali sampai di tingkat Kemenak di bawahnya itu. Karena apa? Karena level itu kan dalam hitungan detik bisa berubah. Tapi menyiapkannya itu kan lama kita di daerah itu. Maka kalau saya berpikirnya berangkat karena ini situasinya tidak normal dan memang tidak dipersiapkan, saya kira ini pembelajaran bagi kita dan model daring yang sudah kita lakukan selama ini, kita harus tetap kita kembangkan, kita setelkan, nanti juga harus menjadi bagian dari sistem pembelajaran walaupun itu tidak untuk semua mata pelajaran dan mata kuliah. Itu harus menurut saya. Karena anak mau tidak mau sekarang ini kan memang hobinya adalah di dunia digital. Hanya saja mengarahkan itu pada proses pembelajaran dan guru itu tertinggal. Mengemas pembelajaran itu masih kalah dengan informasi-informasi yang lain yang di YouTube. Memang banyak sih, tapi ya itu karena mindsetnya kita kan ini hanya sementara. Kalau itu sudah terjadi, saya kira mereka, tapi saya berharap sistem yang sudah mereka buat, sistem yang mereka kembangkan selama ini harus kita. Saya ini juga akan melakukan riset antara di PTKN, Samarinda, Surabaya, Malang, sama Surakarta untuk menilai hasil efektivitas untuk tahun yang kedua ini. Kalau yang dulu itu kan tahun semester pertama itu. Apakah ada kenaikan dari 70 ke 80%. Kalau masih 70 itu saya menganggap gagal pembelajaran ini. Karena CPMK tidak terpenuhi. Bagian tersulitnya kira-kira menurut amatan dan penelitian Pak Dokter, apa kira-kira bagian tersulitnya Pak Dokter untuk mencapai tujuan pembelajaran itu di masa seperti ini? Bagian tersulitnya adalah kalau saya ini sistem kita yang belum settle. Karena kalau mau menggunakan sistem yang settle itu memang agak rumit. Yang terstandar maksudnya. Tapi kalau semua daring tapi hanya WA itu kan paling mudah. Google Classroom juga paling mudah. Yang e-learning yang standar itu memang agak rumit. Bukan masyarakat kita yang tidak siap, Pak? Masyarakat juga ya, tapi saya sampaikan ya dosen, guru semuanya. Tapi kalau IAIN Ponorogo lah, taruhlah ini mau melaksanakan daring, secara sistem insya Allah sudah siap. Dan sudah disiapkan memang ya untuk proses jangka panjang ya daring ini ya. Iya sudah, dan itu akan kita kembangkan dan semua perguruan tinggi kan sudah punya itu, hanya saja penggunaannya yang kurang masif. Paradigma bahwa belajar daring seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi itu tidak sama dengan pembelajaran tatap muka itu seperti apa menghilangkan kesan itu, karena itu berdampak juga ke sekolah-sekolah yang melaksanakan daring. Misalnya teman saya melakukan penelitian ketika pesantren itu melakukan pembelajaran tatap muka dan sekolah umum melakukan pembelajaran daring, itu banyak siswa yang berpindah ke pesantren karena di sana tatap muka. Padahal kan sebetulnya disampaikan tadi itu kan sebetulnya ada kesamaan lah. Bagaimana menghilangkan kesan itu, Pak Dokter? Iya, karena di paradigma kita efektivitas itu hanya bisa tercapai kalau ketemu silaturahmi. Ini yang belum hilang. Silaturahmi ketemu itu adalah mengatasi semua persoalan. Tapi dengan di daring itu menurut mereka itu belum menyelesaikan masalah. Sehingga pesantren tetap melakukan pembelajaran secara luring. Ini paradigma saja masyarakat. Tapi saya kalau boleh berpendapat bahwa sekolah-sekolah yang sudah mempunyai sistem pembelajaran daring itu tidak boleh hilang walaupun nanti pandemi ini berhenti. Karena itu akan
sebagai lahan atau tempat wahana bagi guru-guru untuk berinovasi, dan nanti sekolah bisa menggilir, kamu semester depan mata pelajaran ini dengan menggunakan daring. Semester itu saya kira harus ada kebijakan begitu supaya nanti kalau hilang lagi selesai kita. Kemudian digitalisasi menjadi tidak jalan lagi. Digitalisasi itu memang satu kemestian dalam dunia pendidikan, Pak Dokter, begitu ya? Iya, betul. Oke. Luar biasa diskusi kita dengan Pak Dr. Muhibat Saufa. Beliau adalah dosen di IAIN Ponorogo, Jawa Timur, mengenai persoalan pendidikan di Indonesia yang dihadapi baik itu oleh lembaga pendidikan, kemudian para guru, siswa, orang tua, dan lingkungan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan ini menjadi satu challenge bagi dunia pendidikan Indonesia, sekaligus menjadi peluang untuk menciptakan revolusi pembelajaran yang lebih adaptable terhadap perubahan teknologi pada masa-masa mendatang. Terima kasih Pak Doktor atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan sukses selalu dan bisa menginspirasi kita semua dan menginspirasi Indonesia. Terima kasih. Sama-sama Mas Hidayat. Demikian tadi pemirsa Dakau TV yang berbahagia, obrolan kita mengenai fenomena dan digitalisasi pendidikan di Indonesia dengan Dr. Muhibat Saufa. Beliau adalah dosen di IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Saya cukupkan dialog ini dan kita akan bertemu pada dialog-dialog yang akan datang. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.